Bahas Bahasan kitab, apa? Bang. Itu Dia mau tanyakan Al-Quran dan kitab-kitab Bible, sebelumnya. nggak ada yang... Injil, Taurat itu yang dipertanyakan dia. Di Oke, mana Oh, Injil, Taurat itu? oke. Baik, baik, baik. proses ya, Kalau, prosesnya Bang Zuma. oke, baik. Iya, jadi Al-Quran menarasikan begini, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan fayuhi bi isni ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi semua kitab yang diturunkan oleh Allah, Torah, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran, itu memiliki 3 metode, dan metode ini salah satunya digunakan di antara setiap para nabi. Yang pertama, metodenya adalah perantaraan wahyu. Yang kedua, melalui tabir. Yang ketiga, mengutus malaikat. Nabi Musa alaihissalam pernah kemudian menerima wahyu langsung tabir, melalui tabir, di belakang tabir, dan juga menggunakan pengutusan malaikat. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu melalui pewahyuan dan juga melalui malaikat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu dan juga melalui malaikat. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi ketika kemudian Allah mengutus para malaikat, itu berarti malaikatnya datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Nabi Musa alaihissalam kemudian menerima Torah melalui perantaraan malaikat. Meskipun Nabi Musa pernah berdialog langsung melalui wahyu dengan Allah. Nabi Ibrahim juga begitu. Seperti itu, Bang. Jadi tidak ada itu Tuhan ketemu manusia langsung, nggak ada. Iya. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya begini, Bang Zuma. Jika tadi ada kata juga diturunkan walaupun dengan teknis yang berbeda-beda. Tetapi kan pada akhirnya mengakui di dalam Al-Quran diakui bahwa ada memang kitab-kitab itu. Nah, sekarang pertanyaan kita, karena ketepatan begini, ada Bible, baik itu yang diakui oleh Kristen ataupun mungkin hanya perjanjian lama yang diakui oleh oleh perjanjian lama oleh Yahudi. Nah, sekarang klaim yang ketiga muncul justru dari Muslim, bahwa ternyata juga ada wahyu yang sebelum Muhammad itu, bahwa itu sudah diturunkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bentuknya seperti apa dan di mana itu sekarang berada? Padahal, sedikit lagi Bang ya, padahal disuruh mengimani. Nah, lalu tadi ada jawaban dan seringkali kita dengar jawaban itu sudah disembunyikan, sudah dipalsukan. Bagaimana mengimani sesuatu yang tidak pernah berwujud dan itu hanyalah abstrak? Lagi-lagi mungkin ini yang disebut mengimani saja. Oke, itu pertanyaan saya. Iya. Jadi konsep iman terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah bukan melihat wujud dari kitab itu. Tetapi konsep imannya adalah sama seperti ketika Tuhan menciptakan Adam. Tanpa kita melihat bahwa pada saat itu kita menyaksikan Adam tercipta. Tapi seketika kita imani. Sama ketika Allah datang kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bukan berarti kita melihat mereka, kemudian kita mengimani. Tapi yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab tersebut adalah mengimani bahwa pencipta langit dan bumi pernah mewahyukan aturan main kepada Nabi Musa. Pernah mengutus malaikat mengajarkan, menyampaikan aturan main kepada Nabi Daud. Dan pernah kemudian mengutus malaikat untuk menyampaikan firman kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka kami beriman bahwa nabi-nabi tersebut pernah menerima ketetapan-ketetapan. Meskipun pada implementasinya adalah ketika Taurat itu datang kepada Nabi Musa, bangsanya membangkang terhadap Nabi Musa dan Torahnya, begitu juga kepada Nabi Daud dan juga begitu kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika Taurat datang kepada Nabi Musa, tidak ada pelanjut dari Nabi Musa yang menghafalkan dan menuliskan. Begitu juga setelah Nabi Daud, tak ada pengikut Nabi Daud yang menghafal dan menuliskan. Begitu juga ketika Nabi Isa, tidak ada murid Nabi Isa menghafal dan menuliskan. Lalu mana ketetapan-ketetapan itu? Bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat mungkin? Ya, silakan. Ya, justru itu begini. Ya, Bang Zuma. Gimana, justru Bang? Dengan pernyataan Bang Zuma baru bilang lagi bercampur aduk. Iya. Agak begini ya. Dalilnya ada kitab,
tapi tidak Iya. bisa dibuktikan, tapi disuruh dan diakui sebagai petunjuk. Bagaimana kita mau tahu mana petunjuknya, inikah atau apakah dan segala macam? Bagaimana kita tahu petunjuk itu Baik. padahal wujudnya tidak ada? Yang ada Baik. lagi-lagi imani saja, atau sudah Baik. bercampur. Kemana? Dicampur di mana? Dicampur di Bibelnya orang Kristen, dicampur di Torahnya Termasuk atau itu, Bang. perjanjian lamanya orang Termasuk Yahudi, itu, iya. atau mana? Termasuk itu. Oke, Benar jawaban singkat sekali. ini saya langsung jawab Oke. lagi begini. Jika itu ini masuk ranah iman, Bang. Justru Ya, tunggu itulah dulu. yang membuat Jangan yang lari ke- menurut saya. jangan, Ya, jangan karena iman dulu, tapi fakta yang berbicara, Bang. Jangan imani. Di Islam itu Oke. dilarang beriman Iya. tanpa ilmu. justru itu. Mana yang mau Nah, diimani, sekarang Bang? begini. Mana Sekarang begini. petunjuknya? Oke. Baik. Sekarang Sama begini. seperti Tolong Quran itu sebutkan- bentuk kitab ada, tapi Jangan kitab sok tahu sebelumnya di tidak depan ada. saya, Bang Predi. Nah, Predi. silakan. Sekarang saya tanya sama saudara. Kitab Taurat datang kepada siapa? Nabi Musa. Menurut yang Sepakat? Oke. Enggak, Sekarang tunggu dulu, gini. santai Iya, aja, Bang. santai. Nggak apa-apa. Ya. Diskusi sama saya Oke, pakai dialog ilmu, saja. Bang. Oke. Nggak apa-apa. Kepada Nabi Ini Musa. mau ke saya atau mau menjelaskan Tunggu, iman Anda sabar dulu? dulu, sabar. Kalau Anda Ini- bertanya ke saya jawab. Kalau saya bertanya kepada Anda jawab. Katanya gitu tadi kan? Benar nggak? Oke, baik. Pertanyaan saya Artinya simpel-simpel aja artinya kok. begini ya, Bang. Sekarang sabar dulu. Ya, Bang. Taurat datang kepada Nabi Musa, betul? Iya. Nah, sekarang setelah Nabi Musa yang menerima Ya. Taurat siapa? Sebutkan satu nama. Menerima Taurat maksudnya? Kok jadi bingung, Bang? Kok jadi kayak anak TK tadi? Tadi bertanya ke Islam hebat. Maksudnya- Giliran saya tanya hal sepele kok kayak anak TK. menerima ente. Taurat maksud Anda apa? Pertanyaan Anda Taurat salah. Nabi Musa menerima Torah. Keluaran Oke. 20, keluaran 19. Sekarang pertanyaan Oke. saya, setelah Nabi Musa menerima Torah, pelanjutnya siapa? Sebutkan satu nama. Menerima Tauratnya atau menerima wahyu selanjutnya? Jelaskan. Menerima Taurat, ketetapan Tuhan. Taurat itu ketetapan hukum-hukum Tuhan yang datang Oke. kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Pertanyaan saya, Oke. setelah Nabi Musa, siapa yang Oke. mengambil Torah itu? Melanjutkan, Oke. apakah dilanjutkan dengan cara menulis atau menghafal? Please, terangkan sama saya. Oke. Oke, saya jawab. Iya. Tapi artinya Bang Juma sudah bergeser dari pertanyaan saya Enggak. jadi abang yang bertanya ke saya. Saya Gitu? menjelaskan tadi, kami beriman Oke. kepada Torah yang pernah datang kepada Nabi Musa. Iya, Kami mana, beriman Bang? kepada Mana? Abang Daud, nggak bisa Zabur, buktikan. Kalau abang bisa Mazmur yang pernah buktikan, datang kepada selesai Nabi pertanyaan saya. Daud. Kami juga kemudian beriman kepada ketetapan Iya. hikmat Injil kepada Nabi Isa. Anda datang Oke. ke saya bertanya, Sudah. mana kitab Artinya itu? begini, berhenti di titik ranah kan? iman saja tanpa bisa Pertanyaan membuktikan. saudara kan mengatakan, kalau itu mana selesai kitab saya pindah. Benar enggak? Kan saya Anda bilang bertanya begini, kepada saya, mana buktikan. kitab itu? Benar enggak? Iya. Sekarang Nah, begini. sekarang buktikan kalau Anda dulu bertanya mana yang seperti diwahyukan, itu, mana yang diturunkan itu yang masuk di dalam iman Anda. Setelah itu baru tanya saya. Sabar, saya sedang Cuma menjelaskan dengerin dulu kepada orang Anda. Sabar. Kamu itu Diam. diajarin sama itu. Diam. Nanti yang ngomong. Jadi Nanti ada giliran ketika kamu. Nabi Musa menerima Torah, ketika Daud menerima Mazmur, ketika Isa menerima Injil, tak ada satupun pengikutnya yang menghafalkan, tak ada satupun pengikutnya yang menuliskan. Maka kata Allah apa? Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa kalian mencampur adukkan yang hak dan batil padahal kalian mengetahui? Al-Quran mengatakan wakalu. Kemudian orang-orang yang datang kepada setelah Nabi Isa alaihissalam menuliskan kitab mereka, tulisan-tulisan mereka dihasilkan dari angan-angan dan duga-menduga. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang giliran saya bertanya kepada saudara, setelah Nabi Musa, siapa yang menghafalkan Taurat? Siapa yang menuliskan Taurat? Ada, tunjukkan satu nama, silakan. Berapa Oke. lama Anda mau? 10 menit? Oke ya. Silakan. Saya Ya, jawab silakan. duanya. Ya, Silakan, mau- silakan. 2 menit aja, 2 menit. 2 menit. Saya jawab dua-duanya. Yang pertama, pernyataan Anda bahwa itu ternyata sudah tidak ada dan sudah dicampur adukan. Bagi saya itu adalah sesuatu mengimani sesuatu yang tidak ada, hanya aspek iman, tidak ada wujud. Quran jelas ada wujudnya kan, tapi kitab-kitab sebelumnya tidak ada wujudnya. Akhirnya Anda harus mengais-ngais datang ke Bible. Inilah dia, inilah dia, inilah dia. Bagi saya itu sesuatu yang Sekarang tidak bisa tugas Anda dipertanggungjawabkan menunjukkan secara- Oke. siapa yang menghafal Torah, Oke, itu yang siapa kedua. yang menuliskan Torah. Itu tugas Anda. Oke. Ayo dong, Sudah. semangat. Berarti yang pertama Anda tidak bisa mengkelirkan ke saya ya.
Loh, Kependengaran Al-Quran bisa saya mengklirkan mengatakan, mana? dengarkan dulu, pakai otak. Diskusi Bang Loh, Suma itu mana pakai otak. wujudnya? Saya sudah Mana mengatakan wujudnya, sama Bang? Anda, kitab Taurat itu sudah bercampur aduk antara hak dan batil. Anda nggak dengar? Oke, Anda mana nggak itu? Mana yang bercampur aduk itu? Lima Mana? Di mana itu talbisun bercampur? al-haqqa bil batil. Oke, Di mana, Al-Quranul Bang? Di Alkitab kah? Al-Quranul Karim Atau di- menjelaskan. Anda nggak bisa Oke. diam. Udah. Anda turun atau mau diskusi? Anda kalau tidak mau diam, Buktikan, biar saya ketika turun. saya Kalau menjelaskan tidak Anda Anda bisa buktikan. bicara, Oke, Bang. ketika saya Kalau Anda tidak bisa menjelaskan Anda buktikan di bicara, mana, saya mending turun. Anda turun. Mending Anda turun. Kalau saya menjelaskan Tidak Anda bisa tidak mau buktikan, diam, saya Anda turun. turun. Bisa. Saya lebih baik monolog, membahas tentang Islam daripada saya berdiskusi dengan orang bahlul. Mohon Oke, maaf nih. mana Bang? Oke, sekarang mana? Ada tidak? Ngaku aja itu Mas saya. Sekarang Tidak saya ada tanya gitu. sama saudara, ada nggak Anda menjawab pertanyaan saya ketika saya tanya siapa yang menghafal Taurat dan siapa yang menuliskan? Ada nggak Anda Tidak. menjawab Dengar ya itu? Bang. Tidak Loh. ada di dalam tulisan Musa untuk disuruh menghafal. Jadi Lalu tidak ada bagaimana perintah untuk caranya? menghafal. Ngapain Lalu dihafal? bagaimana Tapi ditulis. caranya kitab Taurat sampai ke Anda? Oke, jadi jangan Jawab. bawa asumsi hafal. Jawab. Oke, enggak apa-apa. Jawab. Jangan bawa asumsi Bagaimana hafal. caranya kitabnya Oke. Musa Iya, 1400 oke. tahun sebelum Itu- Kristen sampai dipatikan? Jawab. Oke. Perhatikan. Jangan enggak apa-apa, Baca jawab Yosua dulu. pasal 1 ayat 8. Jawab dulu. Oke lah. Jangan enggak Loh, apa-apa. saya kan jawab. Jawab dulu. Bagaimana Yosua, caranya kitabnya pasal Nabi 1 Musa ayat 8. 1400 tahun sebelum Vatikan mendirikan Anda sebuah tidak agama akan pasti Kristen. lagi Bagaimana saya berbicara, caranya ya? kitabnya Nabi Musa sampai ke Vatikan? Jawab. Oke, biar saya jawab. Jawab. Sudah, giliran saya. Nah, oke, silakan. Oke ya. Oke. Jadi di dalam Yosua pasal pertama sudah ada pernyataan Tuhan kepada Yosua supaya dia hati-hati bertindak sesuai dengan firman ini? itu. Apa Itu ini? apa, Apa Bang? ini? Apa? Baca Kenapa aja. Yosua? Kenapa? Loh, Kenapa Anda- Yosua? Kenapa? Anda Kenapa kejang-kejangnya. Yosua? Anda Ditanya kejang-kejangnya. apa, jawab Loh, apa. saya Dengar ya. tanya. Jadi Nabi Musa menerima Taurat. ada di Nabi Yosua. Musa menerima Taurat. Bagaimana Oke. caranya Taurat itu berpindah ke Nabi Musa ke Yosua? Jawab. Nangis. Itu Nangis ada lu di kenceng. Yosua, Bang. Loh, Kenapa Jadi larinya ke nggak mau- Yosua? karena Musa mati kan? Yang nangisnya yang kencang, nangisnya yang kenceng. Oh, Ayo. Anda sudah kalah. Bagaimana Saya buktikan caranya? di dalam Yosua Bagaimana ayat 8. caranya? Oke, perhatikan, Bagaimana baca aja. Yosua caranya ayat kitab pasal 1 ayat Taurat 8. itu Bahwa berpindah sudah ada. ke Sudah ada. Yosua? Ayo, ayo, Kamu, ayo, 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 Bang, ayo. Bagaimana Wah, caranya kitab udah Taurat lari berpindah cara- ke Yosua? Ayo, Udah lari ayo. cara komunikasi yang salah Anda ini ya. Begini aja terus kejang-kejang. Saya bertanya Udah, loh. Santun saja. Di sini santun. 1,7 orang menyaksikan. Enggak apa-apa. Tapi Al-Quran Anda menarasikan Anda Allah yang bicara berfirman berkomunikasi kepada begitu. Nabi Musa. Sudah, izinkan saya bicara. Nabi Musa menerima Taurat kemudian. Lalu Oke. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaumnya Nabi Musa mencampur adukkan antara firman yang datang kepada Nabi Musa Mana dengan ayatnya, tulisan-tulisan Bang? tangan Tidak mereka. ada itu. Tidak ada Nah, itu, sekarang Bang. kalau tidak ada, tolong Anda jawab. Nabi Musa Oke. menyampaikan firman, siapa yang menghafal, siapa yang menuliskan? Jawab. Bang, gini ya, supaya Jangan diskusi yang begini, nangis. supaya diskusi Jangan begini, nangis. Abang jangan tergebuk. Saya mau tanya, Ah. Bang. Abang kira apakah Allahnya Musa dengan Allahnya yang di Quran itu sama? Jangan ke situ dulu, jangan ke situ Nggak ada. dulu. Jangan ke Karena situ itu dulu. akan menyangkut nanti. Jangan ke situ Kok- dulu. kok bilang itu? Enggak. Jangan Kak, ke jadi situ jangan dulu, jangan ke bawa- situ dulu. Jangan ke situ dulu. Anda Bang. bertanya tentang nabi kami, Nabi Musa. Oke, Justru dengar Kristen ya. itu tidak ada nabinya bernama Nabi Musa. Oke. Orang Kristen itu Sudah. agama dari Yunani. Saya Paham jawab, ente? Bang. Nah, sekarang saya tanya. Ketika Oke. Al-Quran mengatakan, Silakan Abang bicara 2-3 menit, setelah itu saya yang bicara. Ah, bagus. Anda sehat berarti. Anda sehat. Nah, dengarkan saya Enggak, bicara. karena Dengarkan giliran saya bicara, Abang bicara. Oke, silakan Anda Justru bicara. giliran sampai saya selesai baru berbicara, saya. Anda yang berbicara. Nah, Oke, dengarkan. silakan. 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnasi taj'aluna qarantisa tubdunaha wa tukhfuna katira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim bal abun. Al-Quran menarasikan
Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Mereka berkata, Allah telah menurunkan suatu ketetapan kepada manusia. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapa yang telah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk kepada Bani Israel? Kamu jadikan kitab Taurat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kau perlihatkan sebagiannya dan banyak yang kalian sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang telah menurunkan kitab Taurat itu. Setelah itu kemudian kalian dibiarkan oleh Allah bermain-main dalam kesesatan kalian. Nah, Al-Quran menarasikan bahwa kitab Taurat itu sudah dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Kalau Al-Quran salah, maka saya bisa membuktikan. Ulangan 19:21, Imamat 24 nomor 20, Al-Maidah ayat 45. Betul sekali, hukum Taurat adalah nyawa balas nyawa, tangan balas tangan, kaki balas kaki. Itu dibuat bercerai-berai. Kalau Anda menyangkal ini, maka tolong tunjukkan kepada saya, setelah Nabi Musa menerima Taurat, siapa yang menghafalkan? Siapa yang menuliskan? Lalu siapa sampai kepada Vatikan, sehingga kitabnya Nabi Musa ada dalam bentuk Septuaginta di dalam kitabnya orang Roma yang bukan Bani Israel, bukan pengikut daripada Musa. Jawab, Al-Quran mengatakan lembaran itu sudah dibuat bercerai-berai dan saya bisa buktikan. Sekarang giliran Anda. Tolong tunjukkan siapa yang menghafalkan Taurat kalau masih terjaga, lalu siapa yang menuliskan, lalu bagaimana caranya bisa sampai ke Kristen. Silakan. Oke, baik. Ya, hal yang pertama yang harus Anda jawab nanti dari saya adalah, saya dan Kristen dan Yahudi tidak mengakui Allah orang Yahudi, Allahnya orang Kristen adalah sama dengan Allah yang disebutkan dengan Quran. Anda silakan bantah itu. Jika Anda masih bilang ya, saya akan kejar. Itu sebabnya tidak perlu kami merasa Gak usah bahas salah. yang lain. Gak usah bahas Tuhan dulu, Bu. Saya tadi diam, Bang. Kejang-kejangnya. Iya, jangan lari dari konteks bahasa. Mau lari nanti sangga, Bang. Nanti aja sangga, Bang. Ini giliran saya bicara. Oke. Ya, ini Anda hanya sekedar untuk mengetahui kemampuan Anda berdialog ya. Anda tidak bisa berdialog dengan baik. Silakan lanjut. Oke, ya. Jadi pertanyaan Anda tentang siapa yang menghafal itu bahasa Quran. Tidak ada di bahasa Yahudi, tidak ada di bahasa kitab Kristen. Itu sebabnya tidak ada perintah untuk menghafalkan dalam hal melestarikan. Itu kan dibawa untuk ke Bible ketika 600 tahun kemudian. Nah, jadi jawaban saya untuk itu tidak ada yang salah, tidak ada perlu dijawab di situ sebab itu dalilnya Anda bawa dari Quran. Nah, sekarang jika Allah yang di Quran, SWT itu sama tidak dengan Allah yang disebutkan di dalam Bible itu? Sudah? Sudah, oke, silakan. Sama tidak? Oke. Anda tolong jawab saya. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa yang hampir 2000 tahun itu bisa lestari sampai ke Vatikan? Jawab. Saya tidak akan menjawab pertanyaan saudara sebelum Anda jawab ini. Oke. Jawab. Ya, sudah. Oke. Nah, jawab. Ya. Silakan. Kita lempar-lemparan, kita kunci-kuncian, Anda tidak mau jawab juga. Oke, mungkin Anda diakui sebagai guru loh Bang Zuma. Mestinya Anda lebih Anda malu ya? Malu ya? Malu ya? Saya bisa jawab loh Bang. Lalu bagaimana perjanjian lama ada di tangan Kristen? Oke, dari Nabi Musa yang datang, saya. Nabi Musa lahir 1400 tahun sebelum Masehi datang ke Vatikan. Kucuk, saya Nabi Musa, mana Kaisar Roma? Ini ada kitab Taurat gitu. Gitu. Begitu. Oke. Sudah? Oke Biasa aja jawab. terus. Biasa jawab. Silakan. Ya, jawab. Oke. Ya. Jadi pertanyaan Anda tidak wajib saya jawab soal kan? Soal kenapa tidak dihafal, ya? Sebab itu tidak ada perintah Bible. Tidak ada perintah Bible untuk menjawab. Sekarang yang saya tanya, bagaimana caranya jangan kitab bawa Nabi Quran Musa Anda itu ke sampai di Bible. Vatikan? Bang, jangan bawa Quran ke Bible. Saya tidak bawa Quran, saya bertanya bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi, kurang lebih 1700 sampai 1400 sebelum Masehi, sampai ke Roma. Itu gimana caranya? Siapa yang sampaikan ke sana? Oke, Baik. terus. Oke, enggak apa-apa. Jadi setelah selesai ditulis oleh Musa, oke,
Tidak perlu Anda harus bertanya dalam bentuk apa dan segala macam, oke? Tapi itu dilestarikan sampai di zamannya Yosua. Iya, cara Itu melestarikan setan- itu gimana? Cara melestarikannya gimana? Kalau abang mau dengar dulu, baru saya Ya, saya jelaskan. dengar, saya dengar. Oke. Oke, nggak usah sangga menyangga. Kan kita udah komit. Kok nggak usah? Kita udah komit. Nangis, menangis. Bukan. Lalu, Anda yang kejang-kejang di situ. Dia kok jadi saya yang kejang-kejang? Pertanyaan Anda saya jawab semuanya. Sekarang giliran Anda. Pantikan Kristen abad ketiga Masehi mendirikan agama bernama agama Kristen. Resmi menjadi Salah agama abang. Katolik. Abang salah. Nah, sekarang pertanyaan saya, dengarkan saya. Nabi Musa punya ketetapan bernama Torah. Bagaimana caranya Torah ini bisa sampai ke Kristen? Jawab. Oke, ya. Oke, Nggak apa-apa. terus Anda diam tadi. aja. Diam aja biar saya jawab. Sudah? Jadi, setelah Musa selesai menulis, nah lalu itu dipegang oleh Yosua dan ada di zamannya Yosua. Caranya Yosua menerima itu gimana? Bang, terakhir Anda tanya tanggal berapa Musa menulis Oh, itu. tidak, saya cuma Terakhir tanya nanti Anda bagaimana akan tanya metode tanggal penyampaian. berapa, tulis Dengar, jam dengar, berapa dengar. itu bukan pertanyaan Bagaimana akademik, Bang. metode penyampaian Nabi Musa, Torah Nabi Musa kepada Yosua bin Nun? Oke, di zaman itu tidak mengenal yang namanya kertas. Dah Lalu? sama nanti. Oke. Jadi Lalu? itu bisa dalam bentuk batu. Itu bisa Batu. Udah mau sangkal saya mau kejar ke Quran. Biar saya kejar ke Quran. Ini Anda kita yang sedang mau berbicara mengenai iman Nah. Islam. Yang beriman kepada kitab Torah yang dikatakan barusan dengan ayat yang saya bacakan. Kau jadikan Torah itu sebagai lembaran-lembaran yang terpisah-pisah bercerai-berai. Kalian sembunyikan, kalian perlihatkan sebagian dan sebagian kalian sembunyikan. Saya tanya, ini Al-Quran menguraikan itu. Sekarang giliran saya bertanya sama ente. Bang, Kitab sekali lagi, Bang. Taurat sampai Oke. ada di dalam kitabnya orang Kristen, caranya itu sampai apakah pakai pos, pakai wesel, Oke. pakai kurir, pakai burung merpati atau gimana? Jawab. Sudah? Oke. Oke, saya harap abang sudah selesai bertanya lalu diam 1 menit 2 menit ya. Nggak usah Oke. sanggah. Oke, jangan gemetar. Sekali Anda lagi bisa saya saja. ingatkan abang dalam diskusi soal kitab Musa. Diam saja. Oke, Oke. Pak. Oke. Nah, Anda selalu membawa Quran lalu ketemu dengan istilah lembaran-lembaran. Itu istilah Quran Anda. Maka karena itu istilah Quran Anda, Andalah yang menjelaskan itu. Anda mendalilkan, Anda menjelaskan. Kekristenan tidak ada kata itu. Itu sebabnya kekristenan tidak bertanggung jawab untuk menjawab Quran. Paham enggak, Bang? Jangan bawa Quran. Nah, kan abang yang bawa ayat tadi. Nah, sekarang tolong jawab aja. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa Saya sampai tidak ke Kristen? Enggak, saya tidak akan berkewajiban menjawab Quran Anda. Justru Anda yang jawab itu. Justru saya yang tanya, di mana itu? Paham enggak? Kok jadi tanya saya? Kan itu Anda kan Quran Anda yang Kristen. ngomong. Anda kan Oke, Kristen. Bang. Di dalam kitab Coba. Kristen itu Bang, ada yang itu namanya tertulis di Torah. kitab mana tadi? Pertanyaan Quran. saya, Surat di surah pertanyaan mana? saya, bagaimana caranya Tauratnya Nabi Musa sampai di Kristen? Lewat apa? Kurir kah? Lewat calo kah? Lewat wartawan kah? Atau gimana? Silakan. Sudah. Oke, baik. Di dalam konteks tulisan kuno, tidak pertanyaan-pertanyaan begini yang menjadi substansi akademik mereka dan termasuk Quran. Boleh nanti kita kejar. Termasuk Quran, oke? Nah, Saya bilang nggak usah bahas saya Quran. ingatkan, diam aja Bang, diam dulu, diam Bang. Anda bilang jangan bahas Quran, tapi Anda membawa dalil ke Alkitab, ke Bible dengan teks Al-Quran, dengan ayat Quran kan tadi. Maka bentur Bang. Maka saya bilang saya dan Kristen dan Yahudi tidak bertanggung jawab untuk menjawab Quran. Justru Quran Anda mendalilkan itu, Anda sebagai Muslim jawablah itu. Oke, Paham nggak? baik. Saya bantu Anda sedikit. Al-Quran saya kan mengatakan Oke. kitab Taurat itu Abang yang bawa Qurannya? dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Bukti di dalam Al-Quran isi Tauratnya Nabi Musa. Di antaranya adalah wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzun bil uzun was sinna bis sinni wal juruh kisas
Itu salah satu lembaran yang masih tersisa di dalam Torahnya Nabi Musa. Di mana tertulis itu? Di dalam ulangan berapa? Ulangan 19 nomor 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti itu. Tuh, menjadi lembaran. Terbukti apa yang diterangkan Al-Quran masih ada tersisa di ulangan 19:20, masih ada tersisa di Imamat 24 nomor 20. Ini Al-Quran benar mengatakan bahwa lembaran-lembaran Torah itu sudah dibuat bercerai-berai. Ada yang diperlihatkan, ada yang disembunyikan. Di antaranya yang diperlihatkan adalah ulangan 19:21, Imamat 24 nomor 20. Itu di antaranya yang diterangkan Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah dijelaskan oleh Allah dalam ayat 45, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, nyawa balas nyawa, mata balas mata. Itu dijelaskan dalam Al-Quran dan bercerai-berai. Sekarang Al-Quran sudah menjawab itu, terbukti. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada saudara. Saudara memiliki buku bernama Taurat. Saya bertanya, bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa itu sampai di Kristen? Lewat COD kah? Kurir, JNT, atau dari apa? Silakan. Oke, baik. Ada dua yang saya jawab di sini. Ada dua yang saya jawab. Oke lah, pertanyaan abang yang terakhir. Lalu pertanyaan saya adalah soal penjelasan abang. Gini, menurut abang ya, dan itu dari Quran. Ada kutipan dari Ulangan pasal 19 ayat 21. Dan itu ternyata termaktub di Quran. Quran itu muncul 600 tahun kemudian setelah kekristenan. Sudah? Sekarang begini, justru saya mau kejar. Ketika Quran menyebut itu, mana lembaran itu? Mana lembaran yang akhirnya menjadi sumber primer untuk masuk ke Quran? Abang tadi bilang ada lembaran-lembaran yang tercerai-berai. Mana lembaran yang tercerai-berai? Kutipan Ulangan pasal 19 ayat 21 itu mana, Bang? Sampai akhirnya ada di dalam Quran. Silakan. Loh, ini Taurat, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Bani Israel. Kenapa minta di saya? Loh, kan itu kan di Quran Anda. Ini kitabnya Nabi Musa, diterangkan oleh Al-Quran bahwa kitab yang datang kepada Bani Israel itu dibuat lembaran-lembaran bercerai. Anda minta di saya. Oke. Gimana tidak? Justru saudara yang punya kewajiban menjawab bagaimana bisa kitabnya Nabi Musa kalau memang itu adalah Taurat yang ada dalam kitab saudara, bukan tulisan wartawan. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai ada di Vatikan? Jawab. Oke, baik. Ya. Jangan dijawab saya, Bang, ya. Seperti saya aja diam gitu ya. Oke. Iya, jangan lebay juga. Gini, Nah, kalau pengetahuan begini, Anda Bang. maksimal, Oke. ya bolehlah. Silakan. Logikanya begini. Untuk mendiskusikan Taurat Musa, lagi-lagi abang bawa Quran. Nah, lalu di dalam Quran katanya ada yang masih sama dengan Ulangan 19 ayat 21. Itu pertama. Kedua, Quran mengatakan ada lembaran-lembaran tapi tercerai-berai. Anggaplah itu di zaman Musa yang tak bertanggung jawab generasi itu. Nah, sekarang kan saya tanya, secara logika berarti ada pernah dibaca entahkah sang nabi di zaman ya tentu Muhammad ya. Apakah berarti ada pernah dilihat Nabi Muhammad ulangan pasal 19 ayat 21 bentuknya lembaran itu tadi pengakuan Quran. Nah, sekarang saya kejar mana lembaran itu, gitu loh, Bang. Mana lembaran itu sehingga kok bisa ada pernyataan di Quran? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Tadi di awal saya membacakan ayat. Al-Quran itu adalah wahyu dari langit yang diwahyukan oleh Sang Maha Melihat, Sang Maha Menyaksikan, yang kami sebut Allah, mengetahui dan melihat keadaan kitabnya, ketetapannya yang datang kepada nabinya Nabi Musa, dibuat oleh umatnya bercerai-berai, sehingga informasi itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sebagai kabar bahwa keadaan kitabnya Nabi Musa begini adanya. Nah, sekarang kita buktikan apakah Al-Quran itu bercerita tentang sesuatu yang benar. Ternyata benar. Seorang Kristen dengan PD-PD-nya tampil di sini membahas kitabnya Nabi Musa. Ini sudah sesi ke-6. Saya tanya, bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai kepada Kristen? Tak ada jawaban. Membuktikan bahwa memang kitabnya Nabi Musa itu sudah dibuat bercerai-berai.
Karena Anda tidak bisa menjawabnya dengan baik. Andai saja Anda mengatakan kitab Taurat terjaga, disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh Yosua. Setelah sampai di Yosua dihafalkan lagi secara sanad kepada Yesaya. Yesaya sampai ke ini, sampai kepada Alexandria, sampai di Alexandria sampai ke Pilita, sampai di Pilita sampai di Kiliki, sampai ke Kiliki sampai di Filip dan seterusnya sampai kepada bom. Mana datanya? Mana? Oke, kan? Oke, Mana? sudah. Apa yang sudah? Apa yang sudah? Jangan Sudah, sok Anda sudah intelek. selesai Tapi bersaya. Anda tidak Kalau bisa Anda kemudian sudah, memberikan berarti data saya, kepada itu saya. maksudnya. Sabar. Al-Quran saya dengarkan baik-baik. Pasang kuping baik-baik. Al-Quran saya mengatakan, engkau wahai Bani Israel, menjadikan kitab Musa itu sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Kalian perlihatkan sebagian dan kalian sembunyikan sebagian. Nah, benarkah Al-Quran mengatakan disembunyikan sebagian, dinampakkan sebagian? Ternyata Al-Quran menarasikan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kepada Musa kami telah memberikan ketetapan nyawa ganti nyawa dan seterusnya. Ini ada nggak di dalam kitabnya orang Yahudi? Ternyata ada. Di mana tertulis? Imamat 24 nomor 20 dan juga di dalam Ulangan 19 nomor 21. Ada betul. Ada benar. Kalau Anda mengatakan mana lembaran itu Ulangan 1921 lembarannya. Baca plototin tuh yang dibahas Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45 ada di dalam Ulangan 1920 sebagai lembaran yang sudah bercerai-berai. Mana yang lain? Disembunyikan, Paman. Kalau tidak disembunyikan, sabar dulu. Kalau tidak disembunyikan, berarti ente bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Nabi Musa pindahkan ke Yosua, Yosua pindahkan ke Pak Bom, Pak Bom pindahkan ke Bu Uti, Bu Uti pindahkan ke Perdi, Erdi pindahkan ke pendeta. Mana buktinya? Mana? Buktikan. Buktikan sama saya sekarang. Bagaimana metode penyampaian Taurahnya Musa sampai ke Patikan? Silakan. Saya masih menunggu. Oke, baik. Ya. Ini ya supaya jangan tegang. Kenapa kalau diskusi dengan saya bawa Pak Bom, Pak? Ada apa dengan Pak Bom? Supaya Itu yang aja. dibawa itu tertawa biar nggak tegang kali. Soalnya narasumber dari Kristen dari tadi nggak bisa menjawab. Itu alasannya. Oh, nggak bisa dijawab ya. Oh, ya bagus. Iya. Nah, Terbukti ini sesi ke-7 loh. Ini pertanyaan ke-7 kalinya saya tanya kepada saudara. Mudah-mudahan kali ini Anda bisa menjawab. Silakan. Baik ya. Saya belum puas dengan jawaban Anda. Alasan klasik. Saya jawab nanti. Anda Tenang, kapan saya akan simpan tugas jawaban Anda ini. menjawab pertanyaan saya? Ini. Kapan? Oke, Kapan? setelah ini. Setelah selesai ini lalu jawab saya terakhir. Ya. Tapi tolong bisa jawab saya dengan baik. Jangan jangan kata-kata Sip. begitu. Saya Buktikan. Muslim, Bang. Saya akan baik. menjawab. Saya seorang Muslim. Jadi gini, sama dengan Ulangan pasal 19 ayat 21 itu. Demikian halnya keseluruhan baik itu kitab Musa, kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, itu ternyata diakui di dalam kitab Quran. Nah lagi, saya tidak tahu pada waktu penulisan kitab Quran, ada tidak naskah, teks, ataukah mushaf, apapun bentuk lihat yang pernah ada di zaman Nabi, ya tentu Nabi Muhammad maksud saya ya, di zaman Nabi Muhammad sampai mengatakan ini loh ada kitab-kitab sebelumnya, dan ternyata kepada umat yang berikutnya tidak ada, hanya dalil sudah disembunyikan dan segala macam, tapi harus diimani. Lalu datang ke Bible ngais-ngais, oh inilah Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21 tidak merepresentasi dari semua kitab Torah. Nah lalu yang mana lagi kitab Torah itu? Apakah menurut Muslim itu kitab Torah itu hanya Ulangan pasal 19 ayat 21? Ya kan? Kenapa hanya itu yang bisa dibuktikan? Nah bagi saya secara keseluruhan ketiga penyebutan ini, kitab Torah, Zabur dan Injil itu katanya diturunkan, entah bentuknya tadi yang sudah dijelaskan Bang Zuma di awal, tidak ada kasatnya sekarang. Saya tidak tahu apakah itu di zaman Nabi. Nah lalu kalau tidak ada di zaman Nabi, di mana itu? Nah lalu di belakang-belakang sana ternyata kekristenan punya, tapi bilang oh ini sudah dipalsukan, ini sudah di ini kan. Nah kalau Anda kalau misalnya punya yang asli, ya tunjukkanlah ini yang palsu bang, ini sudah diubah bang, inilah yang sekarang yang asli, begitu dong. Ini enggak, kadang-kadang nanti lompat Ulangan pasal 18 ayat 18, Ulangan pasal 19 ayat 21, kan aneh gitu loh. Ya,
Jadi bagi saya begini, untuk menjawab semuanya ini pun harus kita clearkan. Mungkin satu kali kita diskusi yang banyak, Bang Zuma, untuk semua pendengar Udah, ini. sekarang Kita giliran Anda harus menjawab. definisikan. Jawab. Oke, ya, supaya kita harus menjawab yang mana, apakah Allah yang disebutkan dalam kitab Bible Sudah, sama giliran dengan Anda Allah jawab SWT? pertanyaan saya, sudah. Oke, sudah. Giliran Anda, Oke, jawab. saya akan jawab ya. Ya. Kitab Musa sudah ditulis, sudah selesai. Dalam bentuknya pun tidak ada di situ yang bentuk kertas, karena kertas itu baru ditemukan abad-abad ke modern ini, udah. Jadi yang ada sama dengan kitab-kitab sebelumnya, sama dengan dokumen-dokumen sebelumnya, tulisan-tulisan itu tidak ada yang berbentuk kertas. Jadi itu adalah hal yang wajar, tak perlu menjadi sebuah tertawaan. Nah, lalu dalam bentuk apa? Yang kita kenal paling tidak ada bentuk batu, ada bentuk dipahat di batu, ada juga di dalam kayu, kulit binatang, papirus, kan begitu. Nah, dokumen-dokumen tua sudah. Nah, akhirnya di dalam studi apa itu yang menelusuri dokumen-dokumen seperti itu tidak menjadi sesuatu yang aneh pernyataan saya ini. Nah, lalu berikutnya begini. Dari Musa sampai ke Yosua, buktinya ketika pernyataan Tuhan kepada Yosua supaya dia bertindak hati-hati sekaligus dia merenungkan firman itu yang sudah diterima di dalam kitab Musa itu, Taurat Musa itu siang dan malam. Kemudian Daud pun mengakui bahwa ada kitab-kitab itu. Kemudian para nabi juga mengakui itu, dan di zaman Esra itu pun sudah diselidiki ulang. Nah, lalu ada bentuknya enggak? Ada bentuknya. Sebelum Yesus pun sudah ada bentuknya. Tetapi memang karena di zaman sebelum Yesus, anggaplah 300 atau 400 sebelum Yesus itu, di zaman Ptolemeus itu ada banyak warga orang Yahudi yang sudah tinggal di luar tanah Yahudi, ada di Mesir khususnya di Alexandria itu banyak. Maka raja di sana memerintahkan untuk menerjemahkan kitab PL, ya, kitab perjanjian lama itu ke dalam bahasa Yunani sebagai bahasa lingua franca, yang pada waktu itu itulah yang bisa dikenal, dibaca dan dimengerti termasuk orang-orang Yahudi yang sudah menjadi remnant, ya, atau yang ada sebagai diaspora. Nah, lalu di sana diterjemahkan. Zaman Yesus itu ada. Jadi artinya begini, bentuknya ada tidak? Ada. Lalu bagaimana itu bisa? Tahun 90 di kota Jamnia, orang-orang Yahudi akhirnya mengkanonkan perjanjian lama, mengakui yaitu kitab sama, isinya sama, hanya penyebutannya yang berbeda dengan Alkitab orang Kristen, yaitu perjanjian lama. Itu sama, hanya susunannya yang mundur maju. Nah, itu sudah diakui oleh orang-orang Yahudi di Jamnia. Nah, kemudian orang Kristen mengakui itu, menerima itu, sebab alasannya adalah Yesus pun mengakui bahwa hukum Taurat, bahwa kitab-kitab perjanjian lama adalah firman Allah. Seringkali Yesus menyebut panjang lebar, firman Allah. Oke, tapi kosong. Bukan, ya, silakan aja terima atau tidak. Kosong. Nah, dari mulut Yesus Musa itu pindah ke terima. kuping siapa? Dari mulut Musa pindah ke kuping siapa? Tidak ada itu di Alkitab, Bang. Tidak Anda ada. bisa kejar itu. Kalau saya tanya Tidak Abang ada. gimana? Saya tanya Tidak Quran ada kan? Anda. Saya tanya Jangan Quran dulu. Anda. Nanti akan saya uraikan. Saya Muslim, saya tidak akan Tidak. berdusta tentang kitab suci saya. Iya, itu Sekarang tidak ada. derita Anda dulu, obati Itu luka kan Anda jelas. dulu. Jangan Proses Anda sampaikan menceritakan bilang luka tadi, orang lain bagaimana yang sebenarnya proses itu sampai di bukan tangan luka. Kristen. Kan saya jelaskan. Luka Anda dulu. Dari Musa menerima Torah berpindah kepada siapa? Kan sudah dibilang dalam bentuk apapun itu, batu. Kok dalam kulit bentuk? binatang, sampai ke Yosua. Kok dalam bentuk? Dari Nabi Musa pindah kepada siapa? Pindah kepada siapa? Pindah kepada siapa? Abang. Dengan metode apa? Oke, Hingga coba. sampai ke Vatikan. Anda Jawab. kan saya jawab tadi, Anda yang potong. Apa Saya yang sampai Anda ke Vatikan, jawab? tapi Anda Dari sudah potong. batu-batu, dari apa-apaan Anda? Apa? Alexandria, Septuaginta, Esra, Soru, apa yang Anda bahas? Yang Oke. saya tanya, dari Ya. Nabi Musa menerima Torah, kalau Kan Torahnya Yosua. itu masih utuh, itu pindah kepada siapa? Ke Yosua kan tadi saya katakan. Mana Anda kejar dalil Nabi, mana fotonya pemindahannya? bilang? Mana ilmu sanatnya? Bukan. Dalam Yosua, Yang kita minta Yosua ini pasal sanat. 1 ayat 8. Nabi Musa mengajarkan kepada Yosua. Mana? Mana dalilnya?
Oke, saya baca ya. Saya keluar dari ini Ya. untuk baca Alkitab ya. Oke. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, nanti kan Anda bilang googling lagi ini. Oh, memang kalian harus googling kan kalian udah tahu Bible. Gimana sih? Aku ya aja lah. Ngapain malu-malu? Mana? Tunjukkan, nyalakan kebenaranmu. Cambuk, Bang. Hai. Dari kemarin kau lah kabur-kaburan ya. Jawab. Hai. Sampai sekarang masih kabur-kaburan pula kau. Lagi. Jurus kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Suma, Bang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dihina sama si ini kotoran bernyawa ini, Gurunda. Siapa? Ini. Kesesatan. Ini predikal ini. Oh iya biarin aja dia orang menghina. tak ada ilmunya ini udah mulai Kenapa? udah mulai Bang Dian? jatuh. Oke. Mau saya Jantungnya jawab, udah Bang? mulai copot. Gimana mau saya jawab? Jawab Silakan tadi. silakan. Yang lain Jawab diam. pertanyaan Gurunda Yang tadi. lain diam. Cambuknya Oke, dipersiapkan ya. aja. Yang lain diam dulu. Jawab. Ya, Biar sudah, kita lihat. saya jawab ya. Ah, silakan. Oh, mana dia? Awas kau kabur ya. Hilang. Jangan kabur kau. Rasa kok. Dari kemarin kau ya. Dari kemarin kau. Lagi sekali. Dasar kau pembohong. Tadi Pembohong. apa kau? Lembah Yudas kau. Apa lagi? Jepeng beleng-beleng. Dari tadi jawab. Tiga kali lagi. Nah, jawab. Udah 7 kali pertanyaan. Jawab. Dari tadi. Mau aku datang jawab besok. apa? Asumsi aja kau pakai congok. Nah, udah. Kenapa Bang Santo? Ya. Dah, silakan tunjukkan Nabi Musa menyampaikan Torah kepada siapa? Silakan. Loh, saya tadi sudah baca. Abang Iya. kemana? Tadi pada saat Anda membaca, Anda nyemplung ke dalam kolam. Kayak mana kita mau dengar? Anda bicara dalam air. Aduh. Baca aja. Iya. Oh, kalau begitu gini, baca aja. Anda ada yang baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Di dalam kitabnya Nabi Musa memang ada kitab Yosua. Abang Iya, mengerti saya nggak? tanya, Mengerti nggak saya- pertanyaan abang itu? Saya tanya, di dalam Torah itu ada kitab Yosua. Oh, oke, gini aja deh. Abang tidak akan nyambung ke pernyataan saya. Jadi gini, saya jelaskan. Saya dulu. hanya bertanya sederhana, bagaimana ceritanya Nabi Musa menyampaikan Torah kepada pengikutnya? Pengikutnya menerimanya di memorinya itu dengan cara menghafal atau sebuah buku atau kitab? Atau gimana? Kan sudah disuruh tadi abang sudah diakui bahwa ada kitab Musa, udah? Ada enggak? Ada. Nah, terus kitab Oke. itu ketetapan yang Nah, datang kepada Musa itu sekarang- disampaikan kepada Oke. pengikutnya. Oke. Menurut Dengarlah, dengar. Al-Quran itu dibuat Dengarlah bercerai-berai saya. oleh pengikutnya. Saya Nah, biar kalau saya Anda paham. menolak Al-Quran, berarti Anda bisa menunjukkan metode yang lebih komplit daripada itu. Oke, sudah. Ah, sekarang Saya tanya tunjukkan. abang. Oke, enggak apa-apa, Bang. Jawab aja ya Ya. atau tidak. Enggak usah panik. Ini gini. Abang Loh, kok mengakui saya yang Taurat panik? Oke. Salah itu. Abang mengakui Taurat itu ditulis oleh Musa, ada kitab Taurat, ngaku. Mengakui Ya, ada? Al-Quran mengatakan itu tadi kan sudah dibahas kan. Nah, Oke. sekarang Anda mengakui Berarti nggak ada, ada kitab sudah. Torah? Anda Sekarang mengakui nggak ada. ada kitab Torah? Sekarang saya tanya, ada kan? Saya Oke. tanya, Anda mengakui Sekarang nggak? ada di tangan Yosua. Kalau Paham belum? saya akui. Kalau sekarang Anda akui tidak? Saya Kristen, Bang. Saya Ah, bukan jadi? pengais kayak Anda Berarti ini. yang diakui. Nah, kalau bukan Saya pengais, akui lalu ada bagaimana Taurat. caranya Anda kitabnya yang Nabi Musa ada di kitab mengais-ngais masuk ke Saudara? Bible. Ayo. Anda yang Kalau Anda mengais-ngais bukan bawa pengais, ke Bible, lalu kalau ke sana, Anda ke bukan sini, pengais, kemana lagi, tolong bukan. Anda Kan tunjukkan ngaco itu. apa alasannya, bagaimana caranya sampai kitabnya Nabi Musa ada di Vatikan Oke, kalau Anda sudah. bukan pencuri. Saya kan tadi jawab, Bang. Apa jawabannya? Abang yang potong. Apa Abang yang jawabannya? potong, kan saya jawab. Oke. Gak usah terlalu jauh ke Vatikan dulu. Dari Loh. Nabi Musa ke mana? Dari Nabi Musa ke tangan Yosua. Baca aja Yosua. Mana buktinya? Mana coba? Oke. Kalau saya yang baca nanti saya mati. Nanti Anda bilang tenggelam lagi. Kalau saya tutup layar ini untuk membaca, berarti kan saya Iya. tertutup nanti di layar Oke, ini. Silakan anggaplah aja Anda itu baca benar. pasal 1 ayat 7 Anggaplah 8. itu benar. Oke, anggaplah Baca itu aja, benar. Anda yang baca supaya jangan Nah, sekarang diulang. giliran Yosua pindahkan Torah kepada siapa? Oke. Nah ya, di zamannya Daud itu ada loh. Kenapa lalu langsung ke Daud?
Oke. Bang, Dari Nabi Musa Yosua. Ayo. oke. Yosua kemana? Sama. Ketika Yosua begini ya. kemana? Oke. Nanti pisau belah yang sama kalau saya bedah ke Al-Quran gimana? Mau Enggak nggak? usah cari pakai jurus-jurus Paulus, enggak usah. Oke. Saya bilang Al-Quran begini. sudah terang menjelaskan tadi. Oke. Sekarang Sudah, giliran begini. saudara dari Yosua kemana? Oke, Bang, sudah. Hmm. Izinkan saya bicara Iya. 2 menit, jangan disanggah. Sudah, mau? Iya. Oke, sudah, saya bicara. Oke. Oke. Ya. Saya akan jawab sesuai dengan kitab suci. Ketika itu tidak memuaskan jawaban pertanyaan Anda cukup hanya mau terima atau tidak. Itu saja, oke? Tapi Anda pisau harus bedah- mengakui bahwa kitab Anda diam error. dong. Itu dulu. Anda diam dong. Kok saya harus diam? Akui bahwa kitab saudara Saya error. 1-2 menit. Ya, Saya 1-2 silakan. menit tadi. Kan Anda Oke. diam. Oke, Oke. sudah. Nah, pisau Oke. bedah yang sama, jika Anda berkenan dan terbuka nanti, pertanyaan Anda silakan nanti tanyakan ke Quran lalu jawab, oke? Oke. Kita ketik aja pertanyaan itu, Oke. ketik, kemudian langsung kita bawa ke Quran. Oke, saya hanya mengingatkan nanti. Oke. Oke, silakan. Tapi saya akan jawab, jika Anda tidak puas pun tidak apa-apa. Bukan berarti kekristenan menjadi dianggap oh ini begini-begini. Terserah Anda, tapi saya akan jawab. Oke. Jadi tadi Oke. saya sudah bilang, kitab itu sudah ada di tangan Yosua. Anda sudah ngakui. Mau bagaimana prosesnya, Alkitab tidak menjelaskan, oke? Tetapi di zamannya para raja, Hizkia pun pernah menemukan kitab Taurat itu. Kemudian di Daud dia mengakui itu. Kemudian yang sangat kompleks dan sangat-sangat otoritatif, Yesus mengakui ada kitab Musa, Yesus mengakui ada kitab Mazmur, juga mengakui kitab Nabi. Bagaimana prosesnya itu? Alkitab tidak menjelaskan itu sebab Alkitab tidak sedang memenuhi pertanyaan Anda. Anda mau puas, Anda tidak puas, itu urusan Anda. Oke, makasih Bang. Lalu bagaimana caranya kitab Musa ini dilestarikan sampai ke Vatikan? Oke, sekarang kita mau ke Vatikan. Ya. Beri waktu saya lagi kan? Oke. Oke, sudah. Jadi di zaman Yesus seringkali mengutip dengan pernyataan demikianlah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, atau kitab Musa atau kitab Yesaya atau kitab para nabi atau kitab Mazmur. Nah, lalu juga ternyata itu ada di zaman para rasul, di zaman gereja mula-mula. Artinya untuk perjanjian lama itu sudah diterima sedemikian itu dan itu sudah dikhotbahkan. Nah, lalu bagaimana itu bisa sampai akhirnya gereja menyebut ada yang namanya kanon. Anda jangan bantah kata kanon. Anda hati-hati nanti kepencut pisau bedah sendiri. Nah, dikanonkanlah itu di zaman Bapak Gereja. Oke. Sudah? Sudah? Atau Anda mau sangkalin soal kanon Quran? Biar saya Oke. kejar. Nah, tak ajarin loncatan berpikir di dalam mengkaji sebuah kebenaran. Tak ajarin ya. Nabi Musa alaihi salam diperkirakan itu lahir pada tahun 1500-an. Ya, sekitar 525-26 sebelum Masehi. Lalu kemudian Yosua memasuki tanah perjanjian di tahun 1400. Jadi ada selisih kurang lebih 100 tahun. Lalu periode berlanjut kemudian ke 10 hakim-hakim Israel itu berakhir di tahun 1050-an sebelum Masehi. Lalu kemudian pada permulaan bertahtanya Raja Saul itu berlanjut kemudian sampai kepada Daud, sampai kepada Salomo yang kemudian pijakan pemerintahannya itu sekitar pada tahun 900 sebelum Masehi. Daud, Salomo kemudian memerintah kemudian. Kejatuhan kerajaan utara khususnya di Yehuda ini itu tahun 720-an sebelum Masehi. Lalu kemudian kejatuhan Yerusalem itu sekitar tahun 500-an 580-an segitu sebelum Masehi. Nah, 586. lanjut kemudian ya pengasingan orang-orang Yehuda kemudian sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Lalu kemudian Esra, dengar. Lalu kemudian Esra, sampai dulu pada orang-orang Yahudi kemudian menerima ini itu di sekitar tahun 400. Lalu sekarang permasalahannya adalah tangga-tangga sejarah ini, apakah Taurat terjaga? Kalau Taurat terjaga dengan metode apa? Dihafalkan, siapa yang menghafalkan? Dituliskan, siapa yang menuliskan? Apakah pakai mesin fotokopi atau gimana? Ini yang perlu saudara pahamkan kepada Kristen supaya Kristen itu meninggalkan Kristen segera.
Karena ternyata Oke, tidak baik, Bang. ada pemberitaan valid Nggak usah tentang ngomong. kitabnya Nabi Musa Bang, yang Abang. kemudian sampai ke Vatikan. Sabar dulu dong. Yang sampai ke Vatikan ternyata hanya asumsi gelap yang tidak ada data sama sekali. Ingat sekali lagi, tak ajarin Nabi Musa alaihissalam itu hidup di sekitar tahun 1500 sekian sebelum Masehi. Bagaimana dalam waktu 1500 sampai 1800 kemudian ada kitabnya orang Yahudi, yaitu dalam hal ini Nabi Musa, di agama di luar Yahudi, yaitu agama Kristen dari barat. Bagaimana caranya kitabnya Nabi Musa sampai di orang barat? Jawab. Oke, Bang. Silakan abang studi dengan buat studi ketakpercayaan pun. Tetapi Anda dengar aja Bang, dengar dulu Bang, dengar. Dengan sebuah ketidakpercayaan pun buatlah metode itu untuk masuk ke studi akademik yang betul-betul akademik. Jangan asumsi begini. Kenapa Anda nggak bisa menjawab? Sudah, Nggak bisa. saya tadi sudah jawab. Jadi gini. Anda jadi nggak bisa kalau jawab pertanyaan Bang, saya. Ini yang ke-9 kalinya loh. Anda Abang- nggak bisa. Harus Abang saya aja study gitu. Harus saya Abang melakukan aja nggak bisa penyelidikan gitu. menjelaskan begitu, ngaco itu. Penjelasan abang itu ngaco. Kok jadi Abang- ngaco? Nabi Musa 1500 sekian. Abang Menerima itu Torah. ternyata begini Bang, abang merasa Menerima pintar, Torah. tapi hanya di kulit Bang. Sekarang untuk Kami sampai ini kepada dengar. tahun 1400, siapa yang Abang. melestarikan dan metode apa yang digunakan? Oke, Jawab. oke Bang. Jadi Oke, begini, terus dari makanya tadi saya jawab abang. Abang nggak putusin. Angkat tangan aja, nggak sanggup aku Bang Bukan, Suma. bukan Bang. Abang, saya sudah bilang untuk Al-Quranmu pertanyaan benar abang Bang ini, Suma. abang masuk aja ke studi literatur. Kok jadi studi? Kenapa Dengar, bukan dengar. ente? Bukan. Kenapa Loh, bukan kan saya sudah ente? bilang Kenapa tadi. harus saya? Kan saya sudah bilang prosesnya itu dari Ente tangan yang Musa. ngambil kitabnya orang jadi kitab Spanyol, ente suruh saya yang pergi penyelidikan. Gimana ceritanya? Izinkan saya bicara dua menit Bang, abang diam. Silakan. Tapi karena Oke, isinya Bang. cuma bualan aja, gimana gitu? Habiskan Oke. waktu aja. Yang buat itu abang. Oke. Angkat tangan 2 menit. aja Bang, cari pemain Bukan. baru, mundur, bawa yang lebih hebat di sini. Abang aja. Justru ini pernyataan ini sekali lagi pertanyaan saya yang terakhir nanti akan membentur kepala. Ini abang. pertanyaan Jangan saya silakan, yang ke-10. Ini yang Oke, ke-10. nggak apa-apa. Musa Dengar, Bang. menerima Torah di tahun Iya, antara benar, Bang. 1500 sampai 1400 sebelum Masehi. Untuk sampai ke Vatikan metodenya seperti apa? Jawab. 1200 Kan saya sudah bilang tadi. sebelum Masehi. Saya Jawab. sudah bilang, abang ini mulai kesurupan ini. Bang, saya sudah jawab. Apa jawaban tidak Anda? Kan saya sudah bilang dari tangan Musa, lalu ke tangan Yosua. Caranya gimana? Metodenya gimana? Oke, metode tidak dijelaskan Alkitab, tetapi Ya itu udah bentuk berarti kitab. kabur kan? Berarti nggak jelas Kitab. kan? Bentuk Berarti kitab, kitab Bang. Anda dari Nabi Musa saja Bentuk ke kitab. Yosua tidak jelas. Itu bentuknya Oke? kitab. Itulah yang Sepakat terlestari kita kan? sampai Hei, yang dipegang Bung, oleh orang Yahudi Bung, sampai di zaman Bung. Yesus. Sepakat Itu kita kan terlestari. bahwa antara Kalau Anda tidak setuju, sepakat tidak terima, kita bahwa ada dari di Nabi tangannya Musa orang Yahudi di zaman Yesus. sepakat Bang. kita bahwa dari Nabi Musa sampai ke Yosua tidak jelas, apalagi sampai ke Vatikan. Oke, sekarang begini Bang. Oke, sepakat kita ya? Pertanyaan saya terakhir ya. Sepakat kita kan? Bang, Oh, enggak. sepakat Loh, kan? Bang, yang dibaca Yesus itu di zaman Yesus itu dan yang diterjemahkan jadi Septuaginta itu apa, Saya Bang? tidak mau tahu. Yesus tidak pernah membaca. Dia hanya mengatakan, bukankah telah diterangkan di dalam kitab Musa? Nabi Musa tidak sedang menenteng bukunya Nabi Musa. Yang saya tanya sama ente. Sekarang Bang, oke Bang, saya kejar dari Abang Yosua tidak Yesus tidak ini pernah ke- membaca ya. Saya kejar Abang. Dengarkan. Oke Ya, Bang, silakan. yuk sebentar. Tolong. Saya kejar Abang, Silakan. saya masuk ke kitab dulu Oke. ya. Ya, Bahwa silakan Yesus alihkan tidak pernah materi, membaca ya. Oke. Iya, silakan. Sekarang ini supaya Anda jangan asal ngomongnya. Yes. Jangan-jangan kita biasa ya. Ayo. Semangat. Semangat. Cambuk. Mulai kabur. Cambuk. Kabur. Rasa kok. Jurus lompat, Nakal. Pak. Lagi. Saya jawab. Dasar kau pemakan babi. Dasar kau mana pantatmu? Mana pantatmu? Pantatmu mana? Masih mau. Dialog modal Google. Dan tanggung aja, lempang kira saya Bang, kira ampun. Itu anak jarinya dengan telunjuk sama besar. Hantam lagi tuh. Cuma besar ini. Gak ada jempol kayak ini. Jari Mana pipi kanan? Pipi kanan kasih pipi kiri. Apa lu? Dari tadi katanya menjawab. Nah, Setelah nakal. gak ada jawaban.
Kabur. Nakal. Kemana ini udah gak balik-balik lagi kau? Jari-jarinya kok jempol semua, hantam lagi. Nakal. Sosok baca Bible perjanjian lama dibilang firman Tuhan dari Nabi Musa aja ke Yosua bingung. Demikianlah firman Tuhan perjanjian lama Septuaginta. Nabi Musa aja ke Yosua bingung. Apalagi yang dipatikan. Oke, Gimana? Oke, Nah, silakan. Oke ya. Sebelum saya menyatakan ayatnya, karena kan abang ngomong terus menerus lalu saya mendengar di sini. Saya pikir kualitas Anda ini tidak lebih daripada mulai nangis. Oke, ini lihat ada. Mulai nangis. Oke, lihat. Disuruh Baca jawab, Markus. jawab. Oke, Jangan itu tuh. Silakan. Ya. di dalam kitab suci. Oh, kitab suci. Wis mantap kitab suci. Apa? Kitab suci orang dari Musa aja ke Yosua nggak jelas kitab suci. Kitab dikira suci itu benar baru benar. Mulai lagi. Mulai lagi. Katanya Cambuk lagi, Bang. katanya mau. Markus 10. Markus 10 ayat 12. Markus 10 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana oleh Markus asisten Paulus? Silakan. Asisten Paulus menulis. Apa tuh? Apa tuh? Kabur lagi. Cambuk lagi, Bang. Sini cambuk. Kabur lagi. Apa kata asisten Paulus? Baca Alkitab, Bang. Dari situ Oke, berangkat bacalah. ke daerah Yudea dan ke daerah Markus seberang. berapa itu? Markus 12 ayat 10. Gue kebalik. Kebalik. Kebalik ya, makanya kan, karena saya kan bukan sana sini. Kita bukan Alkitab. Coba Bang Santo baca. Bang Santo aja yang baca. Nakal ini murid saya nakal ini saat ini. Tidak Coba pernahkah baca. kamu membaca nas ini? Batu yang tuh. dibuang oleh tukang-tukang. Oke, ada enggak membaca nas? Ada enggak membaca nas? Nas apa ini? Nas apa ini? Nas apa ini yang dibaca ini? Bang, abang bilang dah ada membaca. Artinya begini, sesuatu yang baca dibaca Taurat, berarti baca ada Taurat, tulisan. baca kitab Taurat. Oh. Baca kitab Taurat. Oke, Baca kitab Taurat. Anda masih belum tidak terima. Silakan. Gimana sih? Anda tidak terima bahwa ada yang di Apa ini? Saya tanya, Anda kan mengatakan bahwa Yesus membaca kitab Taurat. Nah, saya mana dalilnya Yesus baca kitab Taurat? Tahu. Ditanya aja nggak ngerti-ngerti kau dari kemarin. 10 kali ditanya kali ini. Kata jawab Farhan sudah. Masih utang lagi kau dengan doktrin kita kayak gitu. Hantam Santo, hantam. Ususnya pukul, ususnya. Ususnya cambuk. Matius 12 ayat 5. Matius 12 lagi, pindah lagi. Ya, Matius 12. Enggak, saya hanya mau menjelaskan. Kan Anda Apa itu? butuh ayat-ayat itu. Baca aja. Ya sekarang buktikan kalau Matius 12 ayat 5. Yesus Matius 12 dengarkan ayat saya 5 baca saja. Ada tidak? kesalahan ente itu saya katakan sama saudara. Matius yang Anda bacakan tadi, bantu yang dibuang oleh tukang-tukang itu kan yang Anda baca. Itu Matius 21 nomor 42. Itu tertulisnya di situ. Kalaupun Oke, Anda memaksakan ke dalam bukan. kitab-kitab sebelumnya, dengar dulu. Kalau Anda memaksakan ke kitab-kitab sebelumnya, itu tukang-tukang batu itu yang dibuang itu ada di dalam Mazmur, bukan di dalam Oke. Taurat. Oke, yang untuk Taurat baca 12 ayat 5. Saya kan mau Di membuka mana? perjanjian lama. Baca 12 ayat 5. Anda membawa tadi Markus Baca aja, enggak usah 12 dialog nomor dulu. 10. Tunggu, Enggak usah dialog. Anda Baca aja membawa 12 ayat Markus 5. Matius 12 ayat 5. 10. Markus 12 nomor 10. Matius Ada 12 tertulis ayat 5. Ini untuk Taurat. di dalam Taurat. Batu yang dibuang Oke. oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu bukan di Taurat, Paman. Itu di Oke. Mazmur. Sekarang itu Mazmur, sekarang Taurat. Nah, sekarang Taurat Matius 12 Di mana? ayat 5. Saya kan mau Matius- mengcover perjanjian lama. Tadi. Enggak ada. Matius di situ. 12 Matius 12 ayat 5. Enggak ada. Ditanyakan guru enggak Yesus membaca Taurat. Enggak ada. Coba di situ. baca aja. Matius Apa? 12 nomor 5 ataukah tidakkah kamu baca? Bukan Yesus yang membaca. Ditanyakan Baca mana aja. Yesus baca Taurat. Oke. Ada enggak bacaan itu? Enggak. Gini loh, Bang. Alah, haula wala Diskusi quwata ini gini illa ya, billah. supaya abang tahu. Abang selalu La mau bilang begini, haula ada wala enggak quwata kitab illa Musa itu di zaman billah. Yesus? Ada. Mana Kan begitu. di mana Yang Yesus dibaca baca itu kitab apa? Taurat di mana?
Yang dibaca Di itu mana apa? Yesus membaca Taurat? Anda mau kejar-kejar pun Anda tidak akan menang. Saya bilang, ada ndak yang dibaca Loh, di situ? saya tanya di mana Yesus Ada yang tidak membaca dibaca. kitab Taurat? Anda mau ngotot pun Anda kalah di situ. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Ah. Taurat bahwa Oke, ada hari-hari enggak? Sabat Ada mana dia tidak? baca kitab Taurat di sini? Mana? Tapi Yesus bilang ke generasi Yesus, di generasi Yesus bahwa ada kitab Yesus Musa yang mengatakan, bisa dibaca. Anda tidak terima atau tidak itu urusan Anda. mana di Tapi sini zaman ini Yesus, sama dengan di zaman Al-Quran. Yesus ada Taurat yang bisa dibaca. Oke. Bani Israel, Oke, sudah. inni Silakan. Anda mau kemana lagi? ilaikum. Anda mau kemana? Di zaman Yesus ada Taurat dan itu dibaca. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti Oke, min Bang Juma, ba'di ismuhu Ahmad. sekarang saya Sama. beralih ke Anda. Sekarang saya pertanyaan Anda. Yesus menyatakan informasi tentang Taurat. Nabi Isa menyatakan informasi tentang Taurat. Tapi Nabi Isa dan Yesus tidak pernah melihat buku Taurat itu, Paman. Oh, Anda salah, Bang. Salah ya. Kalau Yesus pernah memegang buku Taurat, di mana dalilnya? Kan saya sudah bilang di situ, apakah Anda tidak membaca? Kan gitu. Yesus pun bilang. Atau tidakkah apakah kamu tidak baca membaca dalam kitab itu? Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait suci Elohim namun tidak Oke. bersalah? Di dalil itu, saya sudah Mana Yesus menyatakan memegang jawabannya buku Taurat? bahwa Sini di mana? zaman Yesus ada bacaan itu, Oke ya, di zaman Yesus ada bacaan itu dan Yesus pun sudah berkata, oke ya, Anda tidak terima 1 menit saja Bang, saya jangan disanggah, 1 menit saja, silakan Anda atau terima atau tidak, oke 1 menit saja. Setelah itu nanti saya beralih ke pertanyaan yang Anda tidak jawab. Oke, sekarang saya sudah jawab ini ya. Jadi di zaman Yesus itu ada Taurat, ada. Di zaman itu para pembaca yang lain ada ndak? Ada. Orang-orang Yahudi tahu itu Taurat, Bang. Oke, nah lalu pertanyaan saya yang berikutnya kepada Abang. Sekarang begini, Bang. Sama tidak? Karena Anda mendalilkan sama tidak Allahnya yang di Al-Quran, Allah SWT dengan Allah perjanjian lama atau Allah yang di Taurat? Masya Allah. Ini pertanyaan yang paling bagus. Al-Quranul Karim menjelaskan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Allah mengatakan, Iskala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim kemudian menerima firman dari Allah, berserah dirilah wahai Abraham. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim, dalam hal ini Abraham, mewasiatkan ucapan-ucapan itu kepada anak-anaknya, kemudian kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi salom muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal mautu is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut datang merenggut nyawa Nabi Yakub alaihissalam ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelah aku pergi wahai anak-anakku Bani Israel? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Ini bukti akurat. Oke, pertanyaan saya yang sama. Ada tidak dalil yang mengatakan sembahan Kristen Romawi itu adalah sama dengan sembahan Nabi Ibrahim alaihissalam? Silakan. Oke, dua tema ya, dua tema.
tema yang Pertanyaan yang sama pertama. kan? Pertanyaan yang Oke, sama ya, kan? enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, saya sudah Enggak apa-apa. menjawab. Saya sudah enggak menjawab. apa-apa. Namanya ini dialog ya, namanya dialog. Ya. Nah, Jadi sekarang kita giliran Anda akan- menjawab pertanyaan saya. Oke, dapat. Ada tidak pengakuan? Bang. Ada tidak pengakuan Bang, Nabi jangan- Abraham di dalam Bible bahwa Tuhannya akan sama dengan Tuhannya Romawi dan Oke. Yunani? Jawab. Oke, sudah. Oke. Oke, abang diam. Jadi gitu aja kita. Abang diam. Soal abang tidak terima nanti jawab ya bang. Ya, oke. Iya, jawab. Oke, sekarang giliran saya. Oke. Yang pertama, pertanyaan saya, Anda jawab, karena ini dialog, maka saya akan memberikan argumentasi yang lain. Oke, itu kita lanjutkan. Pertanyaan abang yang kedua, soal yang terakhir ini, nanti saya akan jawab. Tapi kita tuntaskan dulu dialog yang pertama, argumentasi itu. Oke. Nah, Jawab saya pertanyaan saya dulu Loh, biar ini adil. kan- Jawab Oh. pertanyaan saya dulu biar adil. Ini gimana? Enggak apa-apa. Mau habis itu 5 Anda menit sanggah ini, jawaban ini nanti saya. 5 menit. Tunggu. Anda lari. Anda jawab Udahlah, pertanyaan Anda lari. saya dulu. Anda Enggak, lari. biar adil. Anda jawab pertanyaan saya Oke, dulu, Bang. habis itu Anda sanggah jawaban saya, habis itu saya sanggah jawaban Anda. Itu adil. Oh, Kenapa nggak mau dah. jawab pertanyaan saya? Begini bang, Kenapa? Anda oke. Kenapa? Anda sudah Kenapa? mulai lari-lari nih ya. Saya bukan tidak mau jawab itu, tapi saya tahu Anda sedang Jawab dulu. mau mengubah topik. Sebagaimana saya Karena menjawab jawaban pertanyaan Anda itu tidak saudara. nyambung. Jawab dulu Paham nggak? pertanyaan saya. Jawaban Anda tidak nyambung. Itu Oke, sebabnya itu Anda terserah, takut dengan nanti jawaban Anda itu. sanggah. Maka saya akan Nanti kejar Anda di Anda situ. sanggah Sudah? jawaban saya. Nanti Anda Oh. sanggah. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Ini Ada dialog- tidak pengakuan Ini dari dialog apa Ibrahim, kita? Membuat dari dua topik yang Abraham? berjalan bersama-sama kan ngaco. Pertanyaan Tuntaskan saya. dulu satu topik. Pertanyaan saya yang Saya sama. kan tadi sudah meladeni Anda. Pertanyaan Sekarang saya saya yang ladeni, sama. ladeni saya. Pertanyaan saya yang sama. Udahlah. Pertanyaan saya, Anda lari ada nih, ini tidak ilmu lari Abraham, nih. Dah. ada tidak Abraham mengajarkan kemudian kepada keturunannya bahwa sembahan Roma, sembahan Yunani adalah sama dengan sembahannya dia? Jawab. Habis itu tidak sanggah ada. jawaban saya tadi. Tidak ada bang. Oke, saya jawab abang. Nah, kalau tidak ada udah selesai kita. Oke, saya jawab abang. Alhamdulillah wa Gimana? Pertanyaannya saya jawab abang. Ternyata Tuhannya Saya mau jawab Kristen, abang. bukan Tuhannya Nabi Abraham. Karena abang bilang Alhamdulillah Ibrahim, Yunani, wa Romawi. syukurillah. Wih. Ternyata hari Jadi ini Anda lari. sudah Tidak mau lari? terbuka. Saya bilang tidak ada karena abang bilang Allahnya orang Romawi, Ternyata Allahnya orang Tuhan yang Yunani. beda dengan Kekristenan Tuhan Nabi tidak mengadopsi Ibrahim. Allah Yunani, Allah Romawi. Oke, Maka saya bilang tidak menghargai ada. Sekarang saya jawab. menghargai kejujuran saudara. Oh, Sekarang framing, Anda tanggapi framing. jawaban saya. Silakan. Framing. Sekarang oke. Loh, kok framing? Tadi Anda mengatakan tak ada. Oke. Allah Romawi Yunani siapa yang maksud Anda? Ya, Tuhannya Kristen, Vatikan Oh. Romawi Tuhannya siapa? Theos. Theos. Nah, kalau itu pernyataan Ibu Anda. Theos. Oke. Ini Bapak Theos. Kualitas Anda Itu makin Tuhannya buruk Bang Kristen. Juma di depan Bertanduk umatmu. 7, bermata 7. Oke. Wahyu Nggak 5 apa-apa, saya nomor ladeni 6. Anda. Itulah ketujuh Sudah, saya mau tanya Anda. Proteos yang diutus ke dunia. Itu Tuhannya Roma Sudah. Yunani. Anda Oke. sudah mengakui tak ada. Oke ya? Nah, Nah, sekarang Anda sudah. sanggah jawaban saya. Silakan Paman. Oke. Oke. Cambuk lagi Sudah. nanti nih. Ini 3 menit saya Bang, atau 2 menit? Berapa menit? Terserah mau Anda lipat lidah Oke. Anda sampai buka Tapi- puasa juga boleh. Oke. Yang penting Tapi Anda Anda sudah diam, jujur ya? mengakui bahwa Nabi Oh, Ibrahim enggak. tidak Tapi Anda pernah diam. melontarkan Oh. pernyataan bahwa Tuhannya dan Tuhannya Roma Yunani itu sama. Udah selesai. Oke, sudah diam sudah, biar saya ngomong. Sudah diam ya, jangan sanggah ya. Oke, ini giliran saya. Oke, giliran saya. Jangan dijawab Bang ya. Giliran ini pasti giliran menyangga kan? Ay, gimana sih? Jangan jawab. Menyangga Oke. enggak? Oh, kalau menyangga pasti hebat Anda berdasi, pakai jas, sepatu pentopel. Tapi giliran sudah. saya tanya Bibel Anda, Sekarang saya jawab dulu Anda ini, kejang-kejang Anda ini. Anda kalau itu kejang-kejang ya. ada, ampun Bang Syuma. Anda kejang-kejang. Nah, Oke, tapi kalau mau saya giliran jawab atau menyangga bukan? ajaran Islam, wah, pakai dasi, Saya mau jawab pakai atau bukan? jas, pakai parfum, sepatu pentopel. Tapi Jadi- pas disuruh Oke, membelakang, nggak apa-apa, celananya cuma jangan robek. dengar ya. Saya tidak diberi kesempatan untuk memberi jawab. Silakan Anda Saya menyangga. menjawab ya Bang. Oh, menjawab. Bang, ya. Silakan. Menjawab Oke, ya. gini, Nah, Bang. silakan. Oke, silakan. Jadi begini Bang. Oke, saya akan jawab. Iya. Dimulai dari pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang tidak jelas. Anda bilang Yunani Ibrani, Yunani Romawi.
pengidentifikasian Yunani dan Romawi Anda tidak jelaskan ke saya. Nah, Loh, yang saya tanya, saudaraku, yang saya tanya, pertanyaan saya gini Bang, pertanyaan saya Bang, diam dulu, ada ini tidak giliran saya, pengakuan Bang. Abraham? Kita hormati jawaban Anda. Ada nggak pengakuan Oke, Abraham kan Anda di dalam buat kitab pernyataan yang Anda dulu. pegang bahwa Tuhan yang dia sembah adalah juga Tuhan yang disembah oleh bangsa Romawi Yunani? Nah, cepat jawab. Saya bilang tidak ada. Jika ada mana buktikan Tidak di dalam ada. kitab Lalu Musa, kenapa di Anda dalam ngamuk? putusan Musa. Ya, makanya saya Sudah bilang tidak selesai. ada. Tak ada. Kan saya bilang tidak ada. Jangan kayak gitu. Terjemahannya Nah, sekarang Anda Oke, Anda jadi Anda jangan framing. Sekarang pertanyaan saya. Loh, Anda mengatakan tak ada Pertanyaan berusaha saya. udah 3 kali pun. Iya. Nah iya Bang, karena Silakan. Oke ya. Saya tidak ada pelannya biar kelihatan kita sama-sama santun. Oke ya, Lah, perhatikan. memang saya santun, Abang Anda aja yang menari iya. tripping Oke, dari tadi di santunnya sini. abang nggak begitu. Oke gini Bang. Oh, memang saya Abang begini, bilang, caranya menghibur itu begini. Orang-orang tak berilmu tapi so intelek itu harus Dulu digituin. Bang, saya ngomong. Orang Biar sombong saya tapi tak Bang. berilmu. Apalagi? Saya mau ngomong, tidak apa-apa biarkan orang menilai kita berilmu atau tidak. Oke, gini Bang. Ya. Gini Bang, Ya. Abang pertanyaannya ada tidak pernyataan Musa bahwa Allah Abraham, Abraham, bukan Nabi Musa. Musa. Abraham, oke. Abraham mulai sama bisa ini. tidak dengan sesembahan Abraham. Romawi dan Yunani. Ya, ada Oke, enggak? perhatikan. Dari sudut Ada nggak? sejarah pun tidak ada. Dari Nggak sudut ada. sejarah Udah pun, 5 kali Anda bilang. Yunani Romawi tidak dikenal di zaman Abraham. Kalau tahu sejarah, Bang. Iya, Oke. terus? Nah, sudah. Nah, lalu kedua, kalau maksud Anda bahwa Romawi dan Yunani adalah Kristen, itu pun salah karena kami tidak mengidentikan diri dengan itu. Kristen itu sudah ada sebelum Romawi mengakui Kristen sebagai agama. Jadi jangan di framing dibawa ke sana itu. Nah, oke selesai ya. Nah, sekarang argumentasi saya terhadap pernyataan Abang di pertanyaan pertama saya itu ngaco loh Bang, Abang itu. Ini ya. Kita balik dulu situ ya. Oke. Ya. Oh, kalau balik Islam ke Anda situ. bahas memang Anda hebat. Langsung. Masuk. Bukan Masuk, hebat, masuk. Bang. Masuk. Oke, Bang. Enggak Jadi gini, Bang. ada, Bang Suma. Oke, masuk. sudah, Bang. Sekarang gini, Bang. Jawaban Anda tidak Itu intelek kali tegas. kalau bahas si semua. Jawaban Anda, intelek pasti ditanya. Bang. Enggak ada, Bang Suma. Nah, Bang, kasih saya kesempatan. Gitu. Ya udah, Gimana, Bang? Mau lanjut. saya lanjutkan argumentasi itu? Ya. Bahwa Coba. Abang tidak memberikan jawaban yang tegas sama Uish, tidak mantap ya Pas oke bahas sama Islam. oke sama tidak dengar dulu Bang. Oke ya, kadang-kadang sama tidak Allah SWT dengan Allah yang bersabda di zaman Musa gitu loh. Jawaban Iya. Abang itu kurang tegas Kurang- gitu ya. kurang Sana tegas. sini. Jawab aja sama atau tidak, ya atau tidak. Jelas, saya kan membacakan dalil tadi. Ya jawab di situ. Wasabiha Ya atau tidak. Ibrahimu banihi Ya atau wa tidak? Yaqub ya bani ya inna Saya tidak tahu- Allah saya tidak tahu bahasa Arab, Bang. astaghfirumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tidak sama, Nabi Ibrahim menyembah Ini saya Allah, ikuti yang Nabi kalau Yakub tidak menyembah sama, Allah, berarti itu Nabi Allah yang di zaman Ismail Musa, Allah menyembah yang lain. Allah. Ngapain diklaim di Allah SWT di Quran itu? Nabi Ismail menyembah Allah, Nabi Ishak menyembah Allah. Am kuntum syuhada'a Ishak adalah Oke. Yaqub. Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu Oke. na'budu Kenapa, Mas? ilahaka wa ilahaka wa Saya tunggu ilaha Anda. abaika Ibrahim. Anak-anak daripada Nabi Ibrahim menyembah esensi yang sama yang kami sebut Allah. Oke, sudah. Dalilnya Saya ada. masuk sekarang ya. Maka Saya muncul sekarang ya. pertanyaan, apakah orang Roma, orang Yunani yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang adalah Yudas Ilmu ini keliknya abang ini. pernah Mau berkelit Abraham lagi, Abang. Saya sudah jawab menerima itu, Bang. firman Kalau nggak puas, ya bahwa nggak apa-apa. Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan seterusnya itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Ada tidak dalilnya? Oke, Nggak ada. kan saya sudah jawab. Kita udah bicara diskusi di situ tadi, Bang.